اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد TV Haromai Dakwah dan Hasanah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Minang Palala YouTube channel. Dimanapun Anda berada, pada hari ini saya ada di Kuala Lumpur, di mana pada hari ini adalah suatu lockdown atau diharuskan kita hanya stay di rumah aja akibat daripada COVID-19. Beberapa menit ke depan saya akan berbagi atau sharing kepada Anda apakah produk yaitu Royal Kiraz dari Turki ini bisa nggak sih untuk membantu atau sebagai obat menyembuhkan corona. Nah itu. Oke, cek it out. Sekarang saya akan berbagi atau sharing apakah Royal Kiraz ini bisa nggak sih membantu untuk penyembuhan COVID-19. Sebenarnya tubuh kita ini itu ada istilah yang namanya homeostasis atau keseimbangan. Jadi tubuh yang sehat itu adalah tubuh yang seimbang. Nah, seperti itu. Homeostasis itu apa? Homeostasis adalah kemampuan tubuh kita dalam menyeimbangkan atau melakukan keseimbangan seperti itu. Nah, kemampuan tubuh kita. Nah, pilar untuk menciptakan keseimbangan itu sebenarnya ada 3 pilar. Pilar yang pertama itu ada di sini sistem saraf. Nah, sistem saraf itu otak. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua itu ada sistem endokrin, itu sistem hormon. Nah, yang dimana pusatnya itu di hipotalamus dan juga kelenjar pituitari. Nah, kemudian pilar yang ketiga adalah sistem imun. Nah, sistem imun itu adalah sistem kekebalan seperti itu. Nah, 3 pilar inilah yang saling berkoordinasi untuk yang namanya menciptakan keseimbangan. Nah, seperti itu. Jadi 3 pilar ini, sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Ya, dalam menyikapi kejadian saat ini, yaitu saya boleh dibilang ini adalah musibah dunia, seperti itu. Nah, banyak sekali orang yang merasa cemas, rasa ketakutan, kemudian atas kejadian-kejadian banyak yang terpapar, berita-berita yang di media yang sangat mengekspos beritanya yang berlebihan, membuat banyak sekali di antara kita, bukan kita saja, keluarga kita, teman, atau orang-orang luar sana yang merasa kecemasan yang berlebihan. Nah, seperti itu. Nah, kecemasan yang berlebihan inilah yang mempengaruhi semuanya sistem imun tubuh kita. Nah, para pakar, dokter-dokter spesialis, para pakar-pakar dunia sudah meneliti bahwa orang-orang dewasa banyak sekali menjadi korban COVID-19 dibanding dengan anak-anak. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, karena mungkin orang-orang dewasa ini banyak yang kecemasan yang berlebihan. Nah, apalagi misalnya di beberapa negara itu yang meninggalnya banyak, di Eropa sekarang luar biasa, di Amerika, dan lain, sehingga kecemasan yang berlebihan. Apalagi ditambah dengan berita-berita hoax yang tidak benar, kemudian dimunculkan, gitu kan? Nah, itu yang membuat kecemasan yang berlebihan. Nah, kok anak-anak kurang sekali, menurut para pakar, kurang sekali, bahkan jarang terdengar sebagai korban. Nah, karena mungkin anak-anak ini tidak cemas. Nah, bahkan orang tuanya terpapar pun dia happy-happy, tidak ada cemas seperti itu. Sehingga kecemasan inilah yang sebenarnya mempengaruhi daripada yang namanya sistem imun, yang tadi yang kita jelaskan itu sistem imun. Oke, jika kita stres, berarti yang namanya homeostasis itu kita terganggu. Itu kemampuan tubuh untuk menuju keseimbangan itu terganggu. Secara otomatis mengacaukan sistem saraf dan mengacaukan yang namanya sistem endokrin dalam tubuh kita. Bahkan dia akan merusak sistem imun seperti itu. Nah, untuk sistem imun ini tadi, hormon apa sih yang berkaitan? Nah, itu, hormon apa saja yang berkaitan? Di sini saya ada tulis hipotalamus. Nah, hipotalamus itu jadi jembatan dia di sistem saraf. Jadi pusatnya, jadi gitu. Pusatnya di hipotalamus. Kemudian hipotalamus itu dia bisa menghasilkan atau memproduksi yang namanya CRH atau kortikotropin, CRH ini. Nah, CRH ini tadi juga di sini juga ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari itu dia menghasilkan namanya ACTH. Nah,
CRH ini akan memerintahkan pituitari untuk menghasilkan ACTH. Nah, ACTH itu akan mempengaruhi yang namanya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu kelenjar anak ginjal. Nah, kelenjar anak ginjal inilah yang memproduksi yang namanya kortisol, seperti itu. Nah, kortisol itu apa? Kortisol adalah hormon, kalau bahasa gampangnya adalah hormon stres. Nah, hormon stres. Nah, apabila kita stres, secara otomatis kelenjar adrenal akan memproduksi hormon kortisol ini. Nah, bila hormon kortisol kita tinggi, secara otomatis dia akan menekan yang namanya sistem imun kita. Nah, seperti itu kolerasinya, kaitannya. Jadi, kita stres itu sebenarnya bisa mengacaukan segalanya. Homeostasis, mengacaukan sistem otak, sistem saraf di otak, mengacaukan sistem endokrin, bahkan bisa mempengaruhi sistem imun kita, seperti itu. Oke, di sini ada sistem saraf. Jadi di sini kita misalnya stres, kecemasan yang berlebihan, itu membuat saraf di otak kita, yaitu ada namanya saraf sensoris. Saraf sensoris adalah saraf yang mengendalikan organ-organ dalam tubuh kita. Apa aja organnya? Misalnya organ jantung, limpa, hati, ginjal. Nah, itu akan terpengaruhi, dikendalikan oleh saraf sensoris. Di sini ada namanya organ yang namanya limpa, yaitu limpa ini juga ada saraf sensoris limpa. Nah, organ limpa ini adalah satu organ yang besarnya segenggam tangan yang ada di bawah dada kiri kita ini. Nah, organ limpa ini adalah suatu organ yang sangat mempengaruhi dari sistem imun tubuh kita. Yang ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Di dalam organ limpa, fungsinya adalah untuk memproduksi sel darah merah, lempeng darah, dan sel darah putih. Nah, sel darah putih ini ada kaitan dengan sistem imun. Sehingga limpa ini adalah boleh dikatakan yaitu suatu organ dalam tubuh kita. Saraf sensorik dari limpa ini adalah sangat mempengaruhi sistem imun. Jadi semuanya terkolerasi seperti itu. Nah, stres ini sekali lagi bisa mengacaukan sistem saraf, mengacaukan sistem endokrin, dan sekarang bisa juga mengacaukan sistem imun dalam tubuh kita atau kekebalan. Oke, Royal Kiraz dari Turki. Nah, bisa nggak sih Royal Kiraz ini sebenarnya ada kolerasi dengan sistem imun? Royal Kiraz dari Turki ini ada satu ingredientnya. Dia kan ada 5 ingredient, buah ceri, buah delima, kemudian ada cordyceps. Salah satunya ada namanya buah maka. Buah maka ini bahasa Latinnya Lepidium peruvianum cacon. Nah, buah maka ini adalah suatu buah, yaitu umbi-umbian yang berasal dari Peru, Amerika Latin sana, yang sudah mendapatkan Food and Drug Administration atau FDA sertifikat, dan bahkan dijadikan makanan untuk banyak farmasi-farmasi sekarang, kemudian makanan untuk para astronot juga, sehingga maka ini banyak sekali literatur-literatur yang menjelaskan, bahkan penelitian-penelitian yang sudah terbukti, dan Anda bisa cek sendiri di Google atau di engine di mana. Terus kemudian maka ini menjadi sesuatu yang sangat fenomenal sekali. Dan Royal Kiraz ini, salah satu ingredientnya adalah maka, sehingga maka ini adalah berfungsi untuk menstimulus kelenjar pituitari ini. Dan kemudian bioaktif dari maka itu terbukti dia bisa menekan yang namanya produksi hormon kortisol, atau kita bilang adalah hormon stres. Jadi bila kita minum Royal Kiraz, secara otomatis hormon stres kita ditekan. Jadi seperti itu, ditekan. Nah, jika hormon stres kita atau hormon kortisolnya ditekan, secara otomatis imun kita juga akan meningkat. Nah, seperti itu. Jadi kolerasinya seperti itu, hubungannya di sana. Sehingga banyak sekali orang yang minum Royal Kiraz itu sembuh, kemudian banyak yang terbantu. Itu kenapa? Karena sistem imunnya yang meningkat, seperti itu. Nah, apakah COVID-19 bisa disembuhkan oleh Royal Kiraz? Sebenarnya COVID-19 belum ada obatnya. Vaksin pun belum ditemuin. Kok ada yang sembuh seperti itu? Sebenarnya kesembuhan itu bukan karena obat, tapi karena apa? Karena sistem imun tubuh orang itu yang lebih tinggi. Makanya banyak orang-orang tua yang meninggal. Kenapa? Sistem imunnya rendah. Nah, banyak sekali anak-anak atau remaja kok nggak terkena, dan pada orang tuanya kena. Karena sistem imun mereka tinggi. Nah, itu saja sebenarnya. Oke, demikian saja penjelasan saya.